Shikira dada hasuko Sharabata karabasi. Rimedala la la masho Hinde de la bashe Rimedala maso Vera la base Rila la basho dan kau wajah kau dahsyat tiada yang seperti kau kami sembah kau. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh-Mu, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Roh-Mu, di situ ada pemulihan. Di mana Roh-Mu mengalir dan ketika kami izinkan, di situ buah-buah hidup kami bertumbuh. Mari landa hidup kami. Landa setiap kekeringan kami, landa setiap kebekuan kami. Landa setiap kebodohan kami, landa setiap kebutaan kami, landa setiap kebekuan dalam hidup kami. Mari ubahkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa ubahkan kami. Di hari-hari terakhir ini, kami sadar kami semakin perlu anugerah Tuhan. Kami tahu arus daripada kuasa gelap begitu deras, begitu kuat. Dan kami tahu hari-hari ini kami justru perlu anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu adalah firman kasih karunia, firman anugerah. Dan seberapa kami menerima, seberapa kami terbuka, sejauh itulah anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami.
anugerah dilipat gandakan. May grace be multiplied upon you. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian dan pengenalan akan Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan hamba dengan cara yang sederhana, agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Well, shalom. Ini kali kedua saya datang. Ya, dulu saya datang tuh 2018. Ya? Iya, 2018. Ya, waktu itu masih persekutuan. Ya, sekarang sudah gereja, luar biasa. Amin. Tuhan ajaib. Kita akan Tuhan bawa dari satu glory kepada glory yang berikutnya. Saya percaya satu hal, Tuhan lebih mau kerjakan di dalam kita daripada di luar kita. Amin. Dia kerja from inside to outside. Amin. Dunia selalu inginkan bagaimana penampilan luar. Bagaimana luar dipoles, nggak penting yang di dalam, saudara. Tapi kita percaya Tuhan kita bekerja dari dalam keluar. Dia mau kita disiapkan dari dalam keluar. Amin. Amin. Karena begini, saudara, kalau Anda cuma poles di luar, Anda kelihatannya kuat. Ada besi yang sudah karatan dipoles. Saudara tahu, ketahuannya pada saat apa? Pada saat ada tekanan. Anda nggak bisa tipu diri saudara, saya, saudara, kita nggak bisa tipu diri kita pada saat ada tekanan. Tekanan, engkau yang sungguhnya adalah pada saat engkau di bawah tekanan. Pada saat nggak di bawah tekanan, semua orang bisa baik. Nangkap? Tapi kalau di bawah tekanan, that is the real you. Itulah engkau yang sungguhnya. Amin. Kalau Anda bisa taat pada saat semuanya oke, orang dunia juga bisa. Tapi pada saat tidak sesuai, bagaimana? Nah, amin. Pada saat engkau punya, kau bisa menabur. Pada saat kau enggak punya, kita diuji di atas dan di bawah, saudara. Amin. Nah, saudara, Tuhan bekerja seberapa engkau buka hatimu buat Dia. Amin. Seberapa engkau terbuka, seberapa engkau merindukan, seberapa engkau menghauskan, sejauh itu Tuhan penuhi. Makanya saudara lihat, itulah yang membedakan satu orang sama orang berikutnya, orang lain. Karena apa? Yang satu dia terbuka dengan sangat. Dia menjadi magnet anugerah. Dia nyedot anugerah Tuhan. Tuhan itu paling senang yang namanya teachable. Tuhan itu paling senang yang namanya kerendahan hati. Lihat saudara, lihat, perhatikan. Dia digambarkan seperti air dan minyak. Air dan minyak selalu mengalir ke tempat yang bawah. Semakin engkau merendahkan diri, kau berkata, I need you, Lord, tolong berbicara dalam hidupku. Anda akan lihat setiap saat dia paling pantang, lihat bejana kosong. Pasti dia isi. Lihat masih ada kosong, dia isi. Tuhan kita no limit. Yang melimit dia adalah kita dan sikap hati kita. Tapi kalau seberapa kau bisa melihat kebobrokanmu, seberapa kau merindukan, sejauh itu dia bisa bekerja. Makanya Tuhan berkata begini, maukah kau sembuh? Ada banyak orang sakit, dia nggak sadar dia sakit. Tapi kalau kau bisa lihat kesakitanmu, Anda bisa lihat kesakitanmu, sejauh itulah Jehovah Rafa bisa menyembuhkan engkau. Saya percaya satu hal, semakin engkau dan aku kenal Tuhan, kau semakin jago tunjuk dirimu, bukan tunjuk keluar. Amin. Paulus waktu dia masih muda, waktu dia mulai pelayanannya, dia berkata begini, di antara mereka, saya nggak beda sama mereka. Mereka orang Yahudi, saya juga orang Yahudi. Mereka, bahkan aku dari keturunan Benyamin. Mereka orang terhormat, saya juga. Saudara lihat, masih mentah. Tapi saudara lihat, pada saat dia tua, di antara mereka, aku paling berdosa. Pertanyaannya, coba saudara renungkan. Rasul sehebat itu bisa berkata dia berdosa, bagaimana dengan saudara? Betul?
Dia pewahyuannya luar biasa. Mujizat. Ngerti firman. Tapi justru semakin sadar dia perlu Tuhan. Gak ada orang yang semakin kenal Tuhan itu semakin tegak. Gak ada. Yang ada itu semakin tersungkur. Semakin kita tahu bahwa aku itu bobrok. Makanya orang Kristen yang gak ada hubungan sama Tuhan semakin gak tahu diri. Tapi semakin kita punya hubungan sama Tuhan, bukan berarti kita gak bisa buat salah. Kita bisa buat salah. Tapi kita tahu diri. Saudara tahu mau bedanya bagaimana? Saul sama Daud. Saul gak pernah tercatat dia punya hubungan sama Tuhan. Terakhir pada saat kepepet dia bangun mezbah. Tapi Daud dari awal dikenal sebagai seorang penyembah. Saudara tahu ketika dia buat dosa, ditunjuk, dia langsung robekkan pakaian dia. Dia gak robekkan pakaian orang lain. Tapi lihat Saul ketika dia buat dosa, dia robekkan pakaian orang lain. Dia berkata, bukan aku memang bersalah, tapi lihat, Daud enggak. Begitu dia berdosa, dia langsung berkata. Saudara tahu, waktu dia ditegur dosanya, enggak ada pakai sopan-sopan, saudara. Engkau itu orangnya, enggak ada bilang tuanku paduka yang berdosa, enggak ada. Nathan itu, saudara dengar, kadang-kadang dalam hidup kita perlu Nathan dalam hidup kita. Yang berani negur kau apa adanya. Berapa banyak di antara kita senang orang mendukung kesakitan kita. Ketika kita kepahitan, kita mau orang berkata, iya kamu benar. Iya. Tapi kita perlu orang yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Kalau saudara baca cerita di Alkitab itu ada cerita tentang orang lumpuh yang yang Petrus dan Yohanes sembuhkan. Dia berkata gini, emas dan perak aku tidak punya. Saudara tahu, orang itu setiap hari dibawa ke tempat bait suci. Saudara, dia punya teman-teman yang mendukung kelumpuhannya. Tapi nasib dia beda dengan orang lumpuh yang dibawa teman-temannya, dibongkar atap. Dan mereka berkata begini, ada sesuatu yang perlu dibongkar. Kami gak mau kau tetap seperti ini. Mungkin mindsetmu, pikiranmu harus dibongkar untuk kau ketemu Tuhan. Tapi berapa banyak orang kita senang seperti orang lumpuh yang itu. Kita senang orang dukung kelumpuhan kita. Kita senang orang mendukung kesakitan kita. Dan kita benci kalau firman Tuhan keras. Saudara, Anda salah besar. Dalam engkau dan aku mengikut Tuhan, ada kesakitan yang harus belajar kau cintai. Amin. Itu membersihkan. Saya percaya satu hal, semakin kau kenal Tuhan, kualitas hidupmu, kualitas pelayananmu, kualitas pilihanmu naik semua. Engkau bukan lagi sekedar cari yang baik, bukan lagi hanya yang berkenan, tapi bahkan yang sempurna. Sekedar yang baik, ya kelihatannya baik, ya sudah. Kalau ditegur, mana ayatnya? Tapi kalau yang sempurna, kau mulai meraba hati Tuhan maunya apa. Bukan lagi soal baik atau enggak, Tuhan senang atau enggak. Amin. Dan saudara nggak bisa tipu, saudara. Kualitas pilihanmu itu dilihat dari kualitas dalammu. Dalammu naik, cara engkau pandang, cara engkau ambil keputusan, cara engkau bertindak, cara engkau melayani, itu beda. Amin. Makanya di Alkitab dikatakan ini, berubahlah oleh pembaharuan budi. Dalam terjemahan lain dia bilang apa? Change the way of your thinking from within. Jadi ketika Anda bangun di sinimu berubah. Amin. Sekali Yesaya bisa berkata dia najis bibir. Bagaimana dengan engkau? Saya percaya orang semakin ketemu Tuhan, dia semakin tahu dia bobrok.
Makanya di dalam Tuhan kita terus disempurnakan. Setiap kali kita ketemu, aduh Tuhan, aku perlu dibereskan, aku perlu dibereskan, aku perlu dibereskan. Hati-hati kalau saudara dalam hidupmu setiap hari yang kau lihat kesalahan orang. Bagaimana dengan dirimu? Amin. Yang perlu dipulihkan pertama-tama itu bukan orang, kita. Ada banyak orang suami istri atau apapun lah. Kita berharap dia harus berubah. Kadang-kadang Tuhan berkata, lu berubah, dia berubah. Masalahnya coba saudara pikirkan, kalau masalah saudara diambil, apakah kita berubah? Berapa di antara saudara mau mengalami percepatan? Angkat tangan. Jangan turun tangan dulu. Saudara tahu nggak, arti percepatan artinya apa? Nah, banyak orang minta percepatan karena dia pikir prosesnya hilang. Salah. Kalau prosesmu 5 tahun percepatan dipadatin 1 tahun, artinya proses 5 tahun dipadatin setahun. Karena Tuhan tidak mungkin menghilangkan proses. Karena apa? Proses itulah esensinya. Itu yang menjadikan. Jadi nggak mungkin Tuhan, tapi oleh anugerah Tuhan. Ketika kita paling ke belakang, kita berkata, Tuhan, ternyata aku bisa melewati bersama dengan Kau. Segala perkara dapat kulakukan. Amin. Sebenarnya bukan dapat kutanggung, saudara, tapi dapat kulakukan. Dalam bahasa Inggris tanggung, makanya kekristenan kita tanggung terus. Tapi dalam bahasa Inggris, I can do, aktif. Nanggung cuma nanggung, saudara, nahan. Kalau do, kau maju. I can do all things to Christ that strengthen me. Bukan tanggung. Makanya kita tanggung terus, saudara. Tanggung. Berhenti di tempat. Tapi can do. Amin. Mari, saudara, saya mau bicara dengan satu topik. Dari tadi malam saya tanya Tuhan apa? Tuhan berkata, bicara mengenai roh agamawi. Nah, banyak di antara kita ketipu. Kita pikir kalau kita sudah profetik, kita gak agamawi. Kita pikir orang yang agamawi itu adalah orang yang belum berbahasa roh. Dengarkan baik-baik. Agamawi atau tidak bukan soal saudara sudah dipenuhi Roh Kudus atau enggak, tapi saudara dipimpin oleh roh atau tidak. Amin. Anda dan saya bisa penuh dengan Roh Kudus, tapi paling agamawi. Nah, bagaimana spirit agamawi ini? Mari kita belajar. Amin. Supaya kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri. Saudara tahu, engkau dan aku sebenarnya paling sering ditipu. Siapa yang nipu saudara? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri sebenarnya paling banyak nipu di kita. Bukan orang lain. Orang itu sering ketipu dengan dirinya. Tapi mari kau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kau ketahui itu akan memerdekakan engkau. Artinya begini, seberapa engkau tahu kebenaran, sejauh itu engkau merdeka. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Di dalam Yesaya 66. Yesaya 66. Sorry saudara, di 2 Timotius 3 saja langsung. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 12. Dua Timotius 3 ayat yang ke-12. Sorry. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau kalimat ini bisa dipotong, saya cuma mau berkata begini, dibilang apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Saudara dengar, hidup kita ini ibadah. Cara engkau jalani hidup, cara kau putuskan, sikap hatimu, itu ibadah. Ibadah bukan pada saat sekarang kita rame-rame itu ibadah. No, ini bagian kecil.
Tapi bagaimana engkau jalani hidup bahkan ketika nggak ada orang, itulah ibadah. Makanya Tuhan berkata begini, ketika kau mau berdoa, pergi ke tempat yang tersembunyi. Saudara, dikatakan dalam terjemahan lain, dibilang kata, go when there is no others, when you are alone with God. Saudara dengar, Anda bisa di tempat ini, tapi kau bisa sendiri dengan Tuhan. Itu secret chambermu, itu tempat rahasiamu. Artinya sikap hatimu, bagaimana engkau ungkapkan isi hatimu, kau ngomong dengan Tuhan, responmu, itulah ibadah. Dan saya percaya semakin kau mengenal Tuhan, ibadah kita semakin naik. Cara engkau mempersembahkan korban, cara engkau meletakkan hidup, kualitas pelayananmu makin naik. Amin. Alkitab berkata gini, dengar, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Saudara dengar, kalau bangsa aja bisa Tuhan angkat derajatnya, apalagi kita. Derajat di dalammu ini beda. Saudara lihat, orang ningrat sama orang kampungan beda tindakannya. Derajatnya beda, cara ngomongnya. Kalau orang wong Jawa itu loh, itu orang Solo, orang apa itu ada Jawanya itu Jawa, mereka berkata darah biru. Ya toh, ada keturunan ningrat. Saudara, mereka percaya saudara yang ningrat ini saudara kualitasnya lebih tinggi. Darahnya biru. Amin. Saudara dengar, ketika kualitasmu di sini naik, kesukaanmu pun beda. Reaksimu, karaktermu, derajatmu naik. Buat orang lain yang begitu diketawain senang. Kok berkata, gue enggak. Ayam makanannya cacing, gue Raja Wali, men. Lu tingkat bawah, gue predator paling atas. Gue makan makanan yang fresh. Gue ambil, gue sisanya gue buang, jadi cacing lu yang makan. Amin. Derajat kita naik. Dibilang juga dalam terjemahan bahasa Inggris, noble. Lebih mulia, a noble man, orang-orang mulia. Saya percaya kalau kau semakin kenal Tuhan, derajatmu naik. Amin. Ibadahmu naik. Ya. Dan berikut saudara lihat. Mari kita lihat sebentar saudara. Di dalam Lukas 1. Lukas 1. Lukas 1 ayat ke-5 sampai 25. Nah, kita akan lihat bagaimana yang namanya roh agamawi. Ya. Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai 25. Kita baca bergantian, oke? Saudara, saya ayat yang ke-5, saudara ayat yang selanjutnya sampai selesai. Ya, saya bacakan Lukas 1 ayat 5 ya, 2, 3 saya bacakan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Saudara lihat, mereka dikatakan tidak bercacat. Amin. Bukan orang yang dipuji manusia yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Amin. Mereka dibilang tidak bercacat. Habis itu saya bacakan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan ia dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab, saudara garis bawah ini poin nanti ya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ikut. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara perhatikan, saudara. Yang namanya roh agamawi, poin pertama adalah kalau saudara lihat di ayat yang ke-9. Dibilang apa? Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya. Saudara dengar, roh agamawi adalah ibadah selazimnya. Hanya selazimnya, hanya di luar. Selazimnya saya nari karena saya penari. Kenapa lu ke gereja hari Minggu? Selazimnya saya orang Kristen, saya ke gereja. Kenapa lu beri? Selazimnya memang memberi. Makanya ditukar sampai halus sekali uangnya. Ditukar. Sampai jadi halus, Tuhan lihatnya pun pakai kaca pembesar. Tapi mengharapkan berkat yang terbaik. Pintar tuh. Dengan modal yang sekecil-kecilnya. Menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, saudara. Datang ke Tuhan itu atmosfernya korban. Datang ke Tuhan itu atmosfernya. Kau harus belajar mendekap rasa sakit. Kenapa ada banyak orang tidak menuai? Dengarkan baik-baik. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata, kau akan menuai dengan berkas-berkasnya. Kenapa kau nggak menuai? Karena yang kau tabur belum ada air mata ikut. Pernah nggak kau menabur sesuatu dengan pain, ada sakit di situ? Itu rupanya yang membuat kita menuai dengan berkasnya. Dan dibilang apa? Berjalan maju, artinya apa? Tahan uji. Kau ikut Tuhan, jangan mancing. Gue udah beri, dapat berapa? Lu kayak main judi. No, aku beri karena aku mencintai Tuhan. That's it. Buat aku kalau Tuhan suruh tabur, tabur. Masalah dia mau kasih atau enggak, aku mencintai Engkau Tuhan. Aku hanya pengelola. Kasih, aku tutup, aku berhenti hanya sebagai penabur. I don't care. Itu yang membuat cepat. Kenapa? Benih itu mati, baru cepat. Saudara tahu yang mati itu apa? Kau kubur, kau nggak ngintip-ngintip lagi. Kau kasih, dia mati. Benih itu mati, dia berlipat ganda. Kadang-kadang saya alami dalam hidup saya, saudara. Saya baru mau nabur, sudah terima tuaian, aneh tuh. Tapi itu alkitabiah. Dibilang penabur akan menyusul pembajak. Bajak kan artinya udah nuai. Sudah mulai tahan tanah baru lagi. Kenapa?
Yang membuat percepatan adalah sikap hatimu. Daud berkata begini, aku hendak bernyanyi, aku hendak bermazmur, aku mau membangunkan fajar. Amin. Sebelum ayat itu mulai, dia berkata begini, hatiku siap ya Allah. Saudara dengarkan baik-baik. Fajar, ini bicara tentang jawaban doamu, ini bicara tentang pemulihan. Alkitab berkata begini, sepanjang malam terdengar tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Malam selalu identik dengan masa sukar, masa kegelapan. Saudara kalau lihat yang namanya fajar, hari ini dia matahari terbit muncul jam berapa, besok ya tetap segitu. Tapi ternyata bisa dipercepat, katanya aku mau membangunkan fajar. Dimulai dengan apa? Hatiku siap. Seberapa kau punya hati yang siap, maka jawaban doamu dipercepat. Pemulihanmu dipercepat. Saudara membangunkan fajar dalam hidupmu. Amin. Dimulai kembali kepada Tuhan. Saya percaya kalau kau semakin peka dengan Tuhan, kau semakin tahu apa yang dia gak suka dalam hidupmu. Kalau saudara lihat di Alkitab, dia lebih gamblang memberitahu apa yang dia gak suka daripada apa yang dia suka. Karena apa? Kalau kau tahu apa yang dia gak suka, kau pasti tahu apa yang dia suka. Contoh siapa? Yesaya. Dia begitu tahu apa yang Tuhan gak suka. Ternyata selama ini bercokol dalam hidupnya, yaitu mulutnya najis. Dia berkata, aku najis bibir. Saudara, tiba-tiba dia bisa nangkap Tuhan berkata, siapa yang hendak kuutus? Begitu dia tahu apa yang Tuhan gak suka, dia tiba-tiba menangkap hati Tuhan apa yang Tuhan suka. Amin. Saya percaya kalau saudara dan saya kita semakin kenal, kita semakin tahu apa yang dia gak suka. Dari hidup kita. Kesombongan kita, penghakiman kita, kemunafikan kita, apa yang kita sembunyikan di tempat gelap, itu terbongkar, saudara. Apakah kau mau meletakkan atau enggak, itu pilihan yang kedua. Amin. Nah, saudara, ibadah selazimnya, saudara, ada banyak orang puas dengan dirinya, hanya sekedar kau datang ibadah. Saudara, kalau kau udah puas, Tuhan gak bisa bawa kau lebih jauh. Tapi kalau kau berkata, I want more. Bejana kosong, I want more. Dia penuhi. Kau bergerak. Salah satu yang membunuh kekristenan, di kita gak kemana-mana. Lu puas sekedar begini. Saudara dengar yang di depan saudara ini pecandu narkoba. Saya berurusan dengan pihak berwajib. Saya orang berkata gak ada harapan. Saya orang berkata kalau orang seperti ini bisa bertobat dunia kiamat. Tapi dengarkan baik-baik. Saya bawa ribuan jiwa. Saya kemana-mana. Khotbah, saya tuai jiwa-jiwa. Saya bawa saudara dengar. Karena aku pingin Tuhan pakai. Kemana engkau yang katanya orang baik-baik? Kau selalu punya excuse dengan keberadaanmu. Kau berkata, ya saya kan masih sekolah. Saya kan masih begini, saya kan masih begitu, saya kan udah tua. So what? Saya ada teman, orang Surabaya sini. Usianya 78 tahun, seorang ibu-ibu. Dia baru bertobat, usia 70 tahun. Saudara tahu, pada saat dia di usia 70 tahun, dia baru sadar, dia berkata, Tuhan, aku goblok, selama ini aku habiskan waktu seperti ini. Aku pikir aku udah Kristen, dia berkata gini, Tuhan, kalau memang masih ada waktu, aku mau kau pakai. Saudara, sampai hari ini dia khotbah di mana-mana. Ke bangsa-bangsa, kemana-mana. 78 tahun sehat. Gak kelihatan kayak 78 tahun. Saudara tahu Stephen Furtick? Dia gak ada tangan, gak ada kaki. Khotbah keliling mana-mana. Kau yang utuh. Alasan apa? Kenapa? Kau gak merasa itu perlu. Kau gak merasa itu bebanmu. Kalau kau di dalam Tuhan, kau akan tahu beban Tuhan menjadi bebanmu. Amanat agung gak disuruh buat pendetamu. Tapi itu buat semua kita. Injili. Beritakan kebenaran. Saya percaya kenapa ada orang bisa dipakai Tuhan gak? Kenapa? Kau gak punya passion itu. Jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Kalau kau sadar kau perlu dibakar oleh api Tuhan, baru Tuhan beri.
Kalau kau gak berasa aku perlu nginjil, kenapa Tuhan harus perlengkapi engkau? Tapi sampai sebuah sadar, sampai sebuah titik kau berkata, I have to do something. Kalau saya sampai hari ini dengar, saya udah keliling kemana-mana. Sampai hari ini, setiap kali ada pelayanan, saya tetap nangis. Saya berkata, Tuhan, aku tetap mau pakai. Aku tetap mau kau pakai. Aku tahu, diriku aku penuh dengan kebobrokan. Aku banyak kelemahan. Tapi kau gak mencari orang yang mampu, kau mencari orang yang mau. God does not call the qualified, but He qualifies who He call. Bisa nggak kau dengar panggilan Tuhan? Bisa nggak kau rasa pagi ini bel itu berbunyi? Sebuah alarm. Aku harus bergerak. Buang semua excuse-mu. Ada seorang anak, saya lupa siapa saudara, jadi hamba Tuhan besar. Satu hari dia di desa saudara. Hamba Tuhan altar call, hamba Tuhan khotbah. Dia dijamah anak kecil. Kemarin saya khotbah di Malang saudara. Dan pada saat saya lagi khotbah, saya lihat seorang anak kecil. Dan Tuhan berkata, aku mau pakai dia. Saudara tahu, saya khotbah begini keras. Soul calling. Anak kecil ini umur 6 tahun, dia berlutut, dia nangis. Yang tua-tua beku. Kalau kau dari kebenaran, kau mendengarkan kebenaran. Manusia itu ya, saudara dengarkan baik-baik. Kau mau mendengarkan apa yang penting buat kau. Kalau kau rasa nggak penting, kau nggak mau dengarkan. Kita hanya alert. Contoh anak saya, saudara. Ya, saudara tahu, dia disuruh bangun, suruh apa, nggak mau saudara. Tapi begitu bilang pacarnya datang, bangun langsung. Saudara, di alam bawah sadarnya udah terekam. Dia udah, walaupun udah begini, saudara, suka isap jari, saudara. Jadi saya bilang, yes ya berhenti, yes ya jangan, yes ya. Nggak mau. Yes ya, yoyo datang, plek, lepas. Manusia, kau alert dengan apa yang penting dengan kau. Ada orang kita ngomong soal Tuhan, dia ngantuk. Tapi ketika kita ngomong soal gosip, kau bisa 24 jam kau pasang telingamu. Begitu ngomong soal firman, Anda lihat-lihat jam. Jangan coba dengan saya. Anda pakai lihat jam, saya buat lebih lama. Saya beda. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Kau nggak mau dengar, saya makin dekat, saudara. Sebelum ku coba, semua yang ku bisa terakhir saya lempar mimbar, saudara. Ya, Musa itu lempar loh batu, saudara. Baca, ketika dia lihat umat Israel nyembah berhala, dia lempar loh batu. Saya nggak ada loh batu, saya cuma mau ada mimbar. Percayalah, saya punya kekuatan untuk angkat ini, saudara. Kita perlu digebrak dari sarang kenyamanan kita. Anda perlu firman yang seperti ini. Saudara perlu digebrak. Ada banyak orang terlalu nyaman dengan 1001 alasan. Saudara dengarkan baik-baik. Anda mau laki-laki mau perempuan, buang kemayumu kalau kau ikut Tuhan. Jangan jadi ratu. Jadi warrior. Selama kok ada excuse, saya begini, saya kan begini. Enggak. If that important for you, you will find a way. But if it less important, you will find excuses. Kalau itu penting buat kau akan cari jalan. Tapi kalau itu nggak penting, kau akan banyak alasan. Kalau itu penting, kau akan cari jalan bagaimana menuju ke sana. Saudara lihat, ketika hatimu nggak sama Tuhan aja, coba lihat. Hujan jadi alasan, betul ya? Nggak dihormati, nggak dihargai jadi alasan. Kenapa? Sebenarnya itu udah turun, udah nggak jadi penting buat kau. Saudara, saya mau kasih kabar gembira. Nggak semua orang Kristen terangkat. Karena apa? Ya, itu gembira, itu kebenaran. Itu memerdekakan. Karena apa? Ada hal-hal yang dia belum bereskan. Dia nggak selesaikan jatahnya dia.
Dengar, kau nggak mau bayar sekarang, kau bayar nanti. Kau nggak mau menangis sekarang. Alkitab berkata gini, berbahagialah mereka yang hari ini menangis. Karena mereka nanti kemudian mereka akan tertawa. Tapi celakalah engkau yang hari ini tertawa. Bukan berarti saudara nggak boleh tertawa. Tapi ini bicara soal Anda pilih di jalan yang lebar. Anda setiap kali ada ini teman-temanmu pergi perang, teman, saya di sini. Saya dukung dalam doa. Kita ambil porsi yang paling kecil ya, cawanmu pun netes aja. Das. Satu hari pada saat cawanmu tuayan, cawanmu belum penuh. Ambil porsi yang paling besar. Bahkan dengar, apa yang orang lain gak mau ambil, jatahnya ambil. Bahkan saudara tahu sebenarnya di dalam Tuhan ya, yang kelihatan kecil itu justru besar. Respon-responmu, cara engkau perlakukan orang, cara engkau pandang orang, letupan-letupan kecil di hatimu, itu belajar setia. Orang itu jatuh bukan karena batu besar, tapi yang kecil-kecil. Tapi sebaliknya, Goliat yang besar, bukan jatuh karena batu besar. Nanti kau akan lihat Goliat dalam hidupmu ternyata habis karena kau setia dengan hal yang kecil. Tuhan bereskan yang besar. Kalau perkara besar gampang, semua orang akan setia. Karena apa? Itu terlihat. Yang tidak terlihat gini loh. Bahkan pada saat saya ngomong nih, respon hatimu itu tidak terlihat. Kalau kau belajar setia, kapasitasmu diperlebar. Kau setia dengan hal kecil. Kau dipercayakan dalam hal yang besar. Jangan bilang, tunggu saya ada uang, saya akan nabur. No. Kalau kau nggak setia dengan yang kau ada sekarang, kau nggak akan setia pada saat kau punya nanti. Jangan pakai excuse. Lazim. Saya berdoa hari ini saudara punya tingkat ketidakpuasan, kegerayakan di dalam Tuhan. Kau harus punya. Amin. Karena kalau kau puas, that's it, Tuhan gak bisa pakai kau lebih jauh lagi. Dan dengar, pada saat pertumbuhanmu berhenti, pada saat itulah sebenarnya kau dalam proses kematian. Kau gak bertumbuh lagi. Ketika orang dia udah gak bertumbuh lagi, dia sedang menurun. Turun. Tanpa sadar, kualitas hidupnya semua mulai turun. Kualitas penyembahannya, kualitas ketaatannya, kualitas respeknya, kualitas pelayanan, semua turun. Dan dengar, itu selalu dimulai dari dalam, yang di luar nih ngikut. Adam dan Hawa dibilang Tuhan mati, nggak langsung mati. Rohnya mati, fisiknya nyusul. Ada banyak orang dia puas, dia merasa nggak perlu, kenapa? Kau merasa kau cukup nyaman dengan kekayaanmu. Kau udah cukup punya, buat kau itu kepuasan. Saudara dengar, kalau kepuasanmu yang terlihat, satu hari kau akan terhenti ketika kau sudah dapat yang kau minta. Atau kau akan kecewa ketika itu nggak dapat, kau akan terhenti juga. Tapi kalau kepuasanmu Tuhan, no limit saudara, kau dibawa terus, bawa terus. Kau berkata, selain kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingin di bumi. Saudara, ini yang buat Mazmur. Ketika dia buat dosa pun dia berkata apa? Jangan ambil rohmu. Dia nggak ada bilang jangan ambil kerajaan, jangan ambil yang lain. Buat dia, yang lain itu nggak ada arti tanpa ini. Bagaimana dengan kau? Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi hasratmu? Dan Tuhan tahu siapa yang mengasihi dia dan bukan. Saya berdoa hari ini, kita ada sebuah teriakan berkata, Tuhan kembalikan. Apa yang menjadi tangismu, biar aku menjadi tangismu. Aku gak bisa balas, sekalipun aku punya semuanya itu dari kau. Yang bisa ku berikan adalah hatiku. Saya merasa berutang, karena saya tahu dari mana sampah saya diambil Tuhan.
Orang lain menutup mata mereka, orang lain menutup pintu, orang berkata ini orang sampah masyarakat, ini orang gak ada harapan. Satu hari Tuhan lalu dari sana. Dan Tuhan kutip saya. Karena itu saya berutang kepada dia. Alkitab berkata mereka yang diampuni banyak, mereka akan lebih banyak berbuat kasih. Seberapa kau bisa lihat kau diampuni Tuhan, kau tahu gak? Sebenarnya dosa yang lebih najis daripada narkoba itu kemunafikan. Hati yang gak peduli Tuhan, kebekuan. Hati yang merasa tidak perlu berlari, tidak perlu mencintai Tuhan. Itu kejahatan lebih parah. Karena apa? Hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ketika engkau tidak mengasihi dia, kau bersalah kepada hukum yang pertama dan yang terutama. Itu dosa yang paling besar. Kita selalu pikir pelacur itu dosa besar, dosa najis. No, Tuhan dengan orang berdosa dia bergaul karib. Tapi saudara lihat ketika dia ketemu dengan orang Farisi yang kelihatannya rohani, celaka. Kenapa mereka dosa elit, dosa yang halus, dosa yang gak kelihatan. Itu lebih bahaya. Saya berdoa yang di dalam ini kita izinkan dibongkar. Karena apa? Yang tidak terlihat itu lebih bahaya. Amin. Yang berikut saudara. Saudara kalau lihat yang berikut ya. Di ayat yang ke-21 saudara. Lihat. Dikatakan poin yang kedua adalah, yang pertama adalah lazim, yang kedua adalah sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia berada di bait suci. Saudara aneh. Roh agamawi adalah roh tanpa keintiman. Ibadah lama dia heran. Saudara heran gak hari ini khotbahnya lama? Oh, puji Tuhan. Roh agamawi, dia heran begitu lama berada di bait Allah. Ibadahnya 1 jam. 1 jam saja, ku telah habis. Gombal, saudara. Saudara coba mikir. Buat dunia yang sementara kita berikan porsi waktu kita yang paling besar. Tapi buat kekekalan kita beri porsi yang kecil. Mikir. Dalam hidup saudara sehari-hari. Para pelayan Tuhan. Kau cuma bisa memberi apa yang penuh dalam hidupmu. Petrus dan Yohanes bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan. Apa yang kau izinkan masuk, apa yang ilahi. Seberapa kau izinkan itu masuk, itu seberapa kau tuai, dan itulah seberapa jauh kau jadi berkat. Amin. Saudara boleh lihat Alkitab saya bawa. Biar saudara lihat, Alkitab saya udah gak berbentuk. Saya baca udah sampai hampir 70 kali. Kejadian Wahyu, saya pecandu narkoba. Saya merasa perlu latih diri saya. Saya train setiap hari. Jangan berdoa untuk kesempatan, tapi berdoa pada saat kesempatan sudah datang kau siap. Yang satu mungkin kau gak punya kerinduan, tapi ada orang yang konyol satu. Dia berkata pakai, aku pakai. Kau siapkannya apa? Saya dulu bertahun-tahun saya direhab narkoba. Yang saya lihat cuma dinding-dinding. Tapi di dalam hati saya yang paling dalam, saya berkata Tuhan, satu hari saya ingin dipakai. Saya tutup mata, saya doa, saya lihat waktu saya khotbah. Orang maju, orang altar call, orang nangis terima Tuhan. That is my dream. Saya pelihara mimpi itu, saya latih. Suddenly, Tuhan berkata, now this time, saya keluar. Jadi mesin tuaian, saudara. Amin. Tuai, bawa. Saudara dengar, Tuhan cuma bisa pakai seberapa kau kuat punya mimpi. Kalau mimpimu rendah, Tuhan gak bisa pakai. Ada banyak orang mimpimu cuma kau berhasil, kau dikenal. Kau terlihat. Kau dapat ini, dapat itu. Dengarkan baik-baik. Engkau dan aku ditebus dengan darah yang mahal. Kalau orang kaya bilang itu mahal, di atas orang kaya ada orang kaya. Tapi kalau Tuhan berkata itu kaya,
Itu nggak terbayar, saudara. Dan kau punya mimpi yang rendah, dan kau jalani hidup yang rendah, dan kau puas, dan kau bilang kau udah Kristen. Kau seperti ludahin darah Tuhan. Saya sudah berkali-kali, saya alami hampir lewat. Tapi saya berkata, aku nggak pernah menyesal. Saya mau kau lebih. Saya berdoa api itu tetap menyala di dalam hidupku, Tuhan. Dan gak pernah padam bila perlu ketika kau panggil aku pulang dengan api masih ada di dalam. Aku pulang dengan bara, dengan nyala dalam hidupku. Saya Tuhan bukakan tentang Elisa, saudara. Orang ini mencintai panggilannya. Dia mencintai Tuhan dengan sangat. Bahkan sampai dia mati, apa yang dia cinta itu sampai masuk di tulang-tulangnya. Dia begitu embrace, dia begitu mencintai. Saudara tahu waktu dia dipanggil, dia dalam keadaan kaya. Dia sekali membajak dengan 12 pasang lembu, itu 24. Tapi begitu Elia lewat, Elia lempar jubah, dia sadar itu seperti sebuah panggilan. Dia berkata, selama ini aku siapkan, ini cuma sementara. Aku akan beralih kepada panggilan yang berikut. Dia lepaskan semua, jadi abdi. Saudara tahu abdi itu apa? Pembasuh kaki. Dari orang kaya loh, jadi nol. Dari dia terima panggilan itu, dia muncul nanti di 2 raja-raja. Pada saat Elia akan terangkat. Saudara tahu? Itu kurang lebih ternyata 20 tahun. Gak terdengar apa-apa tentang dia. Seperti gak ada apa-apa, tapi sekali dia muncul, dia dapat pengurapan 2 double porsi. Lihat. Kalau kau belum dimunculkan, sebenarnya pada saat ini adalah masa persiapanmu. Seberapa kau mempersiapkan dirimu, sejauh itu Tuhan akan pakai. Saya percaya, kalau kau tahu kau panggilanmu apa, kau akan persiapkan dan kau akan pertajam di sana. Amin. Saya percaya Tuhan akan buat percepatan, saudara, bagi kau yang respon. Enggak masalah soal usia. Kalau kau berkata, Tuhan, di usia saya, saudara atau mama saya sudah meninggal, saudara. Tapi waktu dia meninggal, preman-preman, orang-orang jahat nangis. Dia berkata, dia ibu buat kami. Orang lain buang kami, dia terima kami. Dia layani, dia kasih makan. Dia ibu buat kami. Saudara, dia orang sederhana. Tapi lewat yang dia punya, dia berkata, tuh orang harus kenal Tuhan lewat hidupku. Saudara, ada banyak di antara saudara, kau sudah mendatang dari rumahmu ke gereja, datang rumah gereja. Apa yang kau hasilkan? Kau gak dipanggil jadi terang gereja. Kau dipanggil jadi terang dunia. Berapa banyak di antara kita cuma jago kandang. Di gereja kau luar biasa, keluargamu gak terima kesaksianmu. Saudara mau tahu kau sungguhnya? Tanya orang yang paling dekat dengan kau. Amin. Saya berapa kali saudara pindah, tempat pelayanan saya pindah. Di mana saya datang, di situ keluarga, ke rumah tangga, banyak dipulihkan. Dan dengar, saya nggak nyari. Saya nggak nyari, itu didatangkan. Karena apa? Itu kerinduan, saya siapkan hidup saya. Ngapain Tuhan datangkan jiwa-jiwa kalau itu nggak pernah, ujungnya dia tertolak dengan engkau. Karena Tuhan tahu dia orang yang pas untuk nyentuh jiwa, dia dibawa. Kenapa ada banyak orang gak dipakai? Kenapa? Itu gak kerinduanmu. Makanya Alkitab berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa akan kuberikan. Apakah kau minta dengan desperate? Apakah kau ketok? Alkitab berkata minta, kata minta itu adalah terus meminta. Mengetok, terus mengetok. Mencari, terus mencari. Saya lakukan itu bertahun-tahun, saya nangis, saya berkata, Tuhan pakai aku. Aku bukan orang yang hebat, tapi aku mau. Pakai aku Tuhan. Dengarkan baik-baik. Justru pada saat kau merasa kau bukan siapa-siapa, Tuhan semakin besar dalam hidupmu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Justru pada saat kau merasa kau gak mampu, di situ Tuhan akan nyatakan kemampuannya. Yang penting hatimu berkata, aku mau Tuhan. Tapi aku memang kosong, gak punya apa-apa. Tapi aku mau.
Dia akan berkata, itu cukup nak. Karena apa? Banyak orang yang mampu tapi nggak mau. Tapi dengar, Tuhan hari ini mencari orang yang mampu. Amin. Yang berikut saudara. Ya, yang berikut saudara. Yang ketiga, saudara, mari kita buka di dalam 2 Timotius 3. Saya skip saudara, karena Tuhan suruh skip saudara. Ya. 2 Timotius 3 saudara, 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 yang ketiga saudara. Poin yang ketiga, apa itu roh agamawi? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 ayat 9. Saudara, perhatikan dibilang apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Saya baca ayat pertama, saudara, ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir, saudara. Dibilang apa? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menjombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kata agama di sini bukan agama tapi unholy. Tidak mempedulikan kekudusan. Dan dibilang apa? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7 saudara perhatikan, saya bacakan. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Dikatakan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9 saya bacakan. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Dengan kata lain saudara, apa yang tersembunyi di dalam tidak mungkin akan tersembunyi selamanya. Bagaimana juga produk dalam akan keluar. Ya. Cintailah produk-produk Indonesia, saudara. Nah, saudara lihat. Di sini dikatakan roh agamawi itu apa sebenarnya? Saudara dengar, ibadah tanpa pertobatan. Ibadah tapi hidup dalam kepalsuan. Ibadah-ibadah tapi tetap pemberontak. Ibadah-ibadah tapi tidak mempedulikan kekudusan. Ibadah-ibadah tapi tetap keras kepala dan tidak peduli panggilan Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-7 dibilang apa? Saudara perhatikan. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat yang ke-8 dibilang apa? Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara lihat. Orang seperti ini kalau kita lihat kadang-kadang ada orang aktif. Dari mimbar sampai tukang parkir dia semua. Tapi begitu ada tekanan, imannya bobrok, gak tahan uji. Cepat gampang murtad, gampang sakit hati, gampang jatuh. Karena apa? Semua yang dia hidupi cuma hidup dalam polesan. Dan dikatakan di ayat yang ke-7, saudara perhatikan dibilang apa? Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara dengarkan baik-baik. Saya sudah sampai di akhir, saudara. Kalau engkau cuma dengar firman dan kau nggak lakukan, kau nggak responi, itu membuat kau pada ujung yang nggak bisa bertobat. Di sini dikatakan apa? Nggak bisa diajar. Mereka pingin tahu kebenaran, tapi kebenaran tuh nggak pernah bisa masuk. Karena apa? Hatinya terlatih jadi keras. Saudara dengar. Yudas, ada 2 orang pernah lakukan dosa yang sama, yaitu orang yang namanya Petrus dan orang yang namanya Yudas. Masih ada. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak, terima kasih. Saudara lihat,
Ada, ini cuma soalnya saya kasih tidur. Nah, jadi nggak kelihatan. Nah, soalnya kalau dikasih berdiri, miring, saudara. Nah, ada orang yang namanya Petrus, ada orang yang namanya Yudas. Saudara dengar, dua-dua ini sebenarnya melakukan dosa yang sama. Tapi yang buat beda, ketika Petrus dia tahu dia buat salah, dia menyesal. Dua-duanya menyesal, betul ya? Yudas juga menyesal. Ternyata menyesalnya Petrus, dia bisa menyesal dari dalam. Dia masih bisa berkata, Tuhan aku udah buat salah. Apakah ada kesempatan? Saudara, tapi Yudas menyesal, dibilang apa? And Judas afflicted in his mind. Dia cuma sakitnya di pikiran, gak bisa turun di hati. Saudara dengar, yang buat kita bisa bertobat itu hati kita. Dengan hati orang percaya dan dia dibenarkan. Dengan mulut kau mengaku dan kau diselamatkan. Tapi kalau hati gak bisa, saudara dengar, ada teman Pak Yusa, Engkong Yusa. Saudara, dia satu hari ada temannya saudara sangat berkarisma sekali. Dia khotbah, orang nangis, orang dijamah Tuhan, kesembuhan terjadi. Saudara, dan luar biasa. Tapi dia punya satu sisi gelap, yaitu apa? Suka jajan, ngerti ya? PSK. Dia sering, mungkin kalau sekarang, zaman sekarang pakai masker itu. Pakai apa biar nggak ketahuan, saudara pergi. Tapi karunianya jalan, makanya dengar, jangan ketipu dengan karunia. Karunia, pelayananmu banyak, tidak menjamin kau berkenan. Buktinya apa? Ada di Alkitab berkata, Tuhan, Tuhan, kami mengusir setan demi namamu. Kami menyembuhkan orang demi namamu, tapi Tuhan tidak mengenal. Karena apa? Karunia itu buat orang lain, karakter buat dirimu sendiri. Kau kaya, apa artinya manusia memiliki seluruh isi dunia? Artinya begini, secara manusia kau bisa berhasil, tapi kau pasti ke neraka. Artinya gak ada patokan, karunia atau kelimpahan tidak menjamin perkenanan Tuhan. Nah, orang ini saudara tahu, satu hari ketahuan sama temannya bilang, bertobat, cengengesan. Iyalah, iya nantilah, wah iyalah, iya memang ini kelemahanku. Saudara dengar, jangan bilang dosa itu kelemahanmu, dosa adalah dosa. Kalau selama engkau berkata itu kelemahan, kau akan buat lagi. Dosa itu kenajisan, dosa itu kau menentang Tuhan. Dan saudara tahu, satu hari saudara tahu, orang ini kena sakit. Gak tahu sakit apa, bukan sakit AIDS, bukan sakit apa, terlentang. Dying, hampir mati. Saudara tahu temannya ini datang. Dia bilang apa? Sudah, kowe bertobat. Kowe kan udah tahu di 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil, bla bla bla, betul toh? Dia akan mengampuni. Saudara tahu dia bilang apa? Aku tahu ayat itu, tapi hatiku gak bisa. Sampai dia mati gak bisa. Itu namanya pintu kasih karunia ditutup. Saudara dengarkan baik-baik. Firaun lihat mujizat Musa buat. Tetap ngeraskan hatinya. Terakhir dikeraskan hatinya. Bisa bertobat gak? Gak bisa. Artinya gini, kalau kau masih bisa bertobat itu anugerah. Kalau kau masih bisa gentar. Masih ada hancur hati. Kau berkata Tuhan jangan lewati. Itu anugerah. Ada orang udah ditegur seperti apapun. Kayak batu. Tinggal tunggu timingnya aja. Saudara, kalau kau masih bisa kesentuh, saya selalu berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Biarkan firman-Mu masih menyentuh aku. Biarkan hadirat-Mu soften my heart. Lembutkan. Amin. Saudara dengarkan. Kalau kau gak bereskan sekarang. Alkitab berkata, kalau kau gak bereskan apa yang harus kau bereskan. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dibilang apa? Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Kata merintangi di situ. Kata merintangi di situ adalah mengubah seorang pemain jadi penonton. Lihat hari-hari ini, apakah kau sudah mulai jadi penonton sementara orang lain bergerak? Karena ada sesuatu yang kau belum beres di hadapan Tuhan.
kau nggak bisa bergerak lagi. Kau nggak bisa bergerak. Kenapa? Kembali saya katakan, sebenarnya dengar semua itu nggak perlu kau cari. Saya nggak pernah cari jiwa-jiwa, saya nggak pernah cari pelayanan. Itu didatangkan. Itu didatangkan. Kenapa? You prepare for that. Kalau kau sudah mulai nggak bergerak, kau mulai jadi penonton bahkan komentator, lihat hatimu akan jadi pahit. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kau akan isinya pahit, komplain. Pada ujungnya kau akan semakin keras dan bahkan kehilangan keselamatan. Amin. Mari saudara tutup Alkitab, saudara tutup Alkitab, saudara tutup Alkitab. Minta musik mainkan dengan pelan saja. Saudara, ini adalah bel yang sedang berbunyi. Seperti alarm, peringatan daripada Tuhan. Responi saudara, responi. Jangan pernah anggap dirimu senior, siapapun kau. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pertobatan. Sekali Paulus, dia masih bisa berkata, aku paling berdosa, terbuka di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang puas sekedar kau jadi sekarang, ternyata itu kejahatan. Kau puas hanya sekedar apa yang kau punya di tanganmu itu. Dan gak pernah bawa kau mendekat lebih lagi ke Tuhan. Kalau kau masih bisa bertobat itu anugerah. Saudara, mari hari ini, kapan terakhir kali kau pernah nangis di hadirat Tuhan? Kapan terakhir kali kau pernah seperti Yesaya dan kau berkata, aku najis bibir Tuhan. Saya percaya ketika dia berkata dia najis bibir, tidak mungkin dia sambil tertawa. Saudara, nabi itu kekuatannya di mulut. Kalau sampai mulutnya saja najis, dia mau berkata gini, aku gak layak jadi nabi Tuhan. Saya berkali-kali saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, sebenarnya saya gak layak jadi hamba Tuhan. Sebenarnya saya gak layak jadi pemimpin. Saya gak layak jadi hamba Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Mari saudara, berapa saat ini nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Minta hati yang baru, minta hatimu dikembalikan. Sebelum waktunya terlambat saudara. Selama masih dapat dikatakan hari ini, Alkitab berkata. Barang siapa yang lahir daripada kebenaran, kau akan mendengarkan kebenaran. Di dalammu ini ada saut-sautan. Bilang, bicara dengan Tuhan, Tuhan jangan lewati aku. Don't pass me by. Kembalikan, selamatkan kami sebelum terlambat waktunya Tuhan. Saudara dengarkan, selama Tuhan masih berbicara dalam hidupmu, itu adalah sebuah kesempatan. Amin. Yes. Yang bahaya adalah apa? Ketika dia sudah mulai diam, saudara, dan kau merasa nyaman, ada tipu daya dosa. Perhatikan, kau berkata begini, gua buat dosa gak terjadi apa-apa. Dan kau terus lakukan, dan kau ketipu dengan hatimu. Dan kembali saya katakan, dosa itu bukan hanya bicara soal kau berzina, tapi dosa yang paling pertama adalah kau tidak mengasihi Tuhan. Dan kau tertipu dan kau terus lakukan. Alkitab berkata begini, ada dosa orang, ada dosa beberapa orang yang mendahului dia ke pengadilan. Ini bicara orang kalau dia dosa sedikit terbongkar, ditegur, dosa, kebongkar, ditegur, itu lebih baik. Tapi Alkitab berkata begini, ada dosa orang yang baru nyata kemudian kau dikumpulkan murka Tuhan. Dikumpulkan sampai cawanmu penuh. Kau yang berontak tetap berontak, kau yang pemarah tetap pemarah, kau yang pengkhianat tetap pengkhianat. Kau buat terus. Yang sombong tetap sombong. Yang tukang penghakiman, yang tukang pandang rendah, kau tetap buat dan kau tetap tidak sadar. Ingat, dia tunggu waktunya kau berbuah. Kalau kau pikir selalu ada waktu, ada salah. Kita berpacu dengan waktu. Kau harus kerjakan keselamatanmu. Dan dengar,
Karena ketidakpedulian itu, cawan itu penuh. Dan satu hari, cawan itu kita tuai. Hari ini mari gereja Tuhan kembali kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan, minta anugerah Tuhan. Kalau kau digerakkan untuk berlutut, saudara, itu harga yang terlalu murah. Untuk kau terima anugerah Tuhan, hanya responi, saudara. Tuhan Yesus karena dia mengasihi engkau bahkan sampai telanjang tergantung di kayu silent. Mari tanggalkan ego kita, tanggalkan kesombongan kita. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Teriak minta anugerah Tuhan. Kita semena-mena. Kita lakukan karena kita pikir kita punya power. Kita bisa lakukan apapun. Kita punya karunia, kita sembarangan. Kita pandang rendah orang, kita anggap enteng. Kita abaikan kasih Tuhan. Bertobat, bertobat, bertobat. Minta anugerah Tuhan, minta anugerah Tuhan. Mengalir, 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 mengalir. Ingat, dia mengalir ke tempat yang bawah. Dia seperti air dan minyak. Dia mengalir ke tempat yang bawah. Mari miliki hati seperti Paulus. Berkata, aku paling butuh Tuhan. Aku paling butuh anugerah. Ingat, kita berpacu dengan waktu. Umat Israel, mereka berontak 10 kali, mereka gak tahu. Ternyata yang ke-10 itu final. Banyak orang, Alkitab berkata, banyak orang di lembah penentuan. Banyak orang, dan dengarkan baik-baik. Seringkali kita di lembah penentuan, kita gak sadar. Tuhan lagi tentukan nasibmu. Ada banyak orang kekayaanmu menjadi kesombonganmu dan menjadi kenyamananmu. Membuat kau tidak mau mengerti hati Tuhan. Banyak orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang memproteksi kau, membuat kau nyaman tidak bergerak dengan Tuhan. Jangan sampai itu diambil, baru kau menyadari. Bertobat hari ini, minta anugerah Tuhan. Terima di tempatmu. Terima. Suatu yang daripada Tuhan. Suatu yang kau minta dalam kerendahan hati. Suatu yang kau minta dalam pertobatan, Dia berikan, saudara. Oh, minta belas kasihan Tuhan. Wasti gak pernah tahu, sekali yang dia buat itu menentukan nasibnya. Dia menjadi kudik selamanya. Jangan lupa diri di hadapan Tuhan. Yes Lord, Dia ada di tempat ini, saudara. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Dia ada di dalam tempat ini. Sentuh ujung jumbainya. Sentuh hatinya. Ada hati-hati yang luka. Mari hari ini minta disembuhkan. Ada hati-hati, ada orang-orang yang hidup dalam kepahitan. Minta dipulihkan. Minta dipulihkan. Kepahitan cuma berbuahkan kejahatan yang kau pikirkan selalu jahat. Sadar atau tidak? Mengambilkan, membuat perpecahan karena kau pahit. Mari hari ini bertobat. Tanggalkan kesombongan demi kesombongan. Saya percaya ketika Tuhan ngomong firman Tuhan,
orang tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Engkau dan aku bisa tipu orang lain. Kau gak bisa tipu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Saudara, biar hari ini menjadi awal yang baru. Yes, Lord. Biar hari ini kau menerima pakaian yang baru. Biar hari ini kau menerima pengurapan yang baru. Biar hari ini kau memulai sebuah start yang baru. Mari pilih yang namanya berdamai. Mari kejar yang namanya perdamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Tapi hamba-Mu percaya Engkau belum selesai dengan anak-anak-Mu. Kau belum selesai dengan mereka. Kau belum selesai. Bahkan saudara dengar, bangun mesbah-Mu kembali dengan Tuhan. Kau akan mulai mendengar suara Tuhan. Kau akan mulai ditarik untuk bersekutu, menyembah kepada Tuhan. Ada orang-orang kau sudah lama tinggalkan mesbah pribadi. Bahkan ada orang-orang kau sudah gak baca Alkitab lagi. Hari ini kembali saudara. Kembali, dia berada di tempat di mana kau tinggalkan dia. Dia berada tempat di mana kau tinggalkan dia. Hari ini kembali. Ada orang-orang Tuhan berkata bahkan persekutuan pribadimu udah gak ada. Hari ini berkata Tuhan aku pulang. Tuhan aku pulang. Dia gak mencari orang yang sempurna saudara. Tapi dia mencari orang yang meresponi hatinya. Dia mencari orang yang tahu diri. Orang yang berkata aku perlu anugerah Tuhan. Aku mau kembali. Setia saudara. Setia untuk bangkit. Setia untuk kembali. Setia untuk bertobat. Karena kau tahu di luar dia gak ada pengharapan. Di luar daripada dia gak ada pertolongan. Di luar daripada dia gak ada lagi jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara mari taruh tanganmu di dadamu. Saudara taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Saudara mulai berdoa berapa saat ini, minta hati yang baru di hadapan Tuhan. Minta hati yang bisa bersentuhan dengan Tuhan. Minta hati yang masih bisa disentuh. Minta hati yang dengan cepat menyambar apa yang Tuhan mau. Buang kepahitan, buang yang namanya kemalasan. Buang segala kejahatan, kecemaran dari hidup. Bicara saudara, bicara. Doa dengan Tuhan. Doa berapa saat ini. Kita mau berkata Tuhan dari hati inilah memancar kehidupan kembali. Biarkan dari hati ini membual kembali aliran air kehidupan. Semua mata tertutup, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara, pada saat kisah zaman Nuh, sebelum Tuhan turunkan hujan dari atas dan air membanjiri bumi, menutupi semua, daging ditenggelamkan. Saudara, sebelum ada hujan dari atas, baca di Alkitab, dimulai ada keretakan-keretakan mata air di bumi. Dengarkan baik-baik, kehancuran hati di bumi menghasilkan hujan dari surga. Menghasilkan hujan lawatan. Kau akan lihat banyak orang akan ditenggelamkan, dibawa kepada Tuhan, dibuat sebuah awal yang baru. Akan dimulai daripada ada keretakan di bumi. Ada sumber-sumber air yang keluar. Ada sumber air yang teriak seperti hati yang berkata, turunkan hujanmu Tuhan. Turunkan hujanmu. Turunkan anugerah dalam hidupku.
Sebelum hujan itu turun, perlu ada keretakan di bumi. Ada banyak orang minta lawatan, itu belum pernah bisa turun sampai kau punya hancur hati. Sampai kau punya keretakan. Dia gak pernah pandang hina. Sampai sumber airmu keluar. Dan kau berkata, pakai aku Tuhan. Maka dari atas akan ada jawaban. Alkitab berkata begini, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, kembali mencari wajahku, kata Tuhan. Dan meninggalkan cara hidup mereka yang lama yang jahat. Seperti hati yang beku, hati yang gak peduli Tuhan. Kemunafikan. Dan Alkitab berkata, aku akan menjawab dari surga. Aku akan pulihkan tanahmu. Aku akan pulihkan ekonomimu. Aku akan pulihkan pelayananmu. Aku akan pulihkan keluargamu. Aku akan pulihkan nama baikmu. Aku akan pulihkan mesbamu. Aku akan pulihkan karuniamu. Aku akan pulihkan hidupmu. Seutuhnya. Dimulai umatku merendahkan diri. Mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara semua bangkit berdiri, mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Thank you Lord, thank you Lord. Taruh tanganmu satu di dadamu dan satu tangan kau angkat di atas. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Mama berdoa mereka menerima apa yang daripada Engkau masuk dalam hati mereka. Amin. Masuk bahkan tembus, masuk kepada kedalaman yang lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mama berdoa apa yang di dalam ini termanifestasi keluar. Apa yang mereka terima di dalam Engkau, itu termanifestasi secara fisik. Perubahan dari dalam keluar terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masuk dan kami terima. Perubahan hidup, awal yang baru menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Jim untuk firman-Nya. Boleh memperbaharui setiap roh dan jiwa kita. Haleluya.